akan sama-sama belajar dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema berbicara tentang kekudusan. Firman Tuhan dengan tema kekudusan. Apa sih kekudusan itu? Dari kata dasarnya kudus. Kudus itu adalah suci, kesucian, bersih, kebersihan. Jadi anak-anak Tuhan seharusnya hidup dalam kekudusan. Maka melandasi kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua pasal 3. Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Akan kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Apa sih arti daripada kekudusan itu? Makna daripada kekudusan itu apa? Untuk apa bagi kita? Kekudusan adalah hal yang mutlak. Ingat, kekudusan adalah hal yang mutlak bagi orang-orang percaya. Siapa orang-orang percaya? Yaitu saudara dan saya. Jadi artinya hidup kekudusan ini satu hal yang mutlak bagi orang-orang yang percaya. Ingat bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam kekudusannya. Allah menciptakan manusia yang pertama dalam kekudusannya dan memberkatinya. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 1, khususnya pada hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, enam, kemudian hari yang ketujuh berhenti, Tuhan memberkatinya, menguduskannya. Jadi manusia yang pertama adalah kudus. Allah menciptakan dalam kekudusan. Tetapi ketika manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, maka kekudusan dan kemuliaan itu hilang. Kekudusan dan kemuliaan di dalam manusia itu hilang. Karena apa? Karena dosa. Karena dosa. Bahkan Alkitab katakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apakah ada firman? Ada. Tolong tayangkan dalam Roma 3 ayat 23. Ini karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jika manusia yang pertama setelah jatuh ke dalam dosa, maka kemuliaan Allah itu hilang, tidak ada di dalam manusia. Maka mulai saat itu manusia hidup di dalam dosa, yang berarti tidak ada kekudusan. Tidak ada kekudusan. Mengapa? Perlu kita ingat bahwa Allah itu kudus. Allah itu kudus. Tolong tayangkan dalam Imamat 11 ayat 44 sampai dengan 45. Ini. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriak dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Allah kudus. Demikian tidak bisa menciptakan manusia dalam kekudusannya. Sehingga setiap orang yang menyebut dirinya umat Tuhan, umat Allah, seharusnya hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan. Allah tidak mungkin memberi kemuliaannya pada sesuatu yang tidak kudus.
Ini yang kita garis bawahi. Allah tidak mungkin akan memberikan kemuliaannya sesuatu kepada umatnya kalau hidupnya tidak dalam kekudusan. Nah, untuk itulah diperlukan korban. Korban apa? Korban penghapusan dosa. Dan korban itu sendiri juga harus kudus. Maka Allah menurunkan Yesus untuk datang ke dalam dunia, dikorbankan untuk menebus manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tadi, supaya manusia mendapatkan kekudusan kembali. Tolong tanyakan dalam 1 Timotius 2 ayat 6. 1 Timotius 2 ayat 6 ini. 1 Timotius 2 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian perawanku yang ditentukan. Yesus yang adalah anak tunggal Allah turun ke dalam dunia untuk menguduskan setiap orang-orang percaya melalui darahnya. Hal ini menunjukkan betapa penting dan mahalnya kekudusan itu. Penting dan mahal kekudusan bagi kehidupan orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu. Yang amin hanya 2 orang. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita aminkan. Berarti kalau kita tidak mengaminkan bahwa iman kita mungkin semu, iman kita mungkin suam-suam. Jadi firman ketika kita mendapatkan sesuatu dalam pribadi, maka kita aminkan. Amin artinya kita percaya bahwa iman firman itu adalah hidup, firman itu adalah jaminan bagi kita orang-orang percaya. Ini ada firmannya. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Kita sudah dibeli, dibayar dengan lunas oleh darah Kristus yang mati di kayu ini, di kayu salib. Jadi kekudusan itu sangat penting dan mahal bagi setiap orang-orang yang percaya. Dengan pentingnya kekudusan, kalau kita memperhatikan secara umum, secara keseluruhan dalam Yosua pasal 3, Tuhan menuntut umatnya untuk hidup dalam kekudusan. Waktu itu bagi bangsa Israel secara jasmani, tetapi hari ini bagi kita Israel rohani, Allah juga menuntut supaya saudara dan saya hidup dalam kekudusan. Mengapa? Mengapa Tuhan menuntut setiap umat Allah hidup dalam kekudusan? Yang pertama, kekudusan mendatangkan perkara-perkara besar. Jadi kekudusan itu akan mendatangkan perkara besar. Ada ayat yang ada Yosua 1 pasal ayat 5. Yosua 1 ayat 5. Saya bacakan buat kita semua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji Tuhan bagi saudara dan saya yang hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika orang Israel hendak menyeberangi sungai Yordan, Yosua berkata, kuduskanlah dirimu
Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kalau kita memperhatikan di sini, ada hubungan yang erat antara kekudusan dengan perkara besar yang mau dikerjakan Allah bagi umatnya. Kalau kita gali, ada hubungan yang erat, yang intim antara kekudusan dengan rencana Allah bagi umatnya. Ini yang kita pahami, sehingga kita mengerti apa sih kehendak Tuhan. Itulah sebabnya sebelum Allah mengerjakan perkara-perkara besar bagi umatnya bangsa Israel, maka bangsa itu dituntut untuk mempersiapkan diri dengan menguduskan diri mereka masing-masing. Kunci kekudusan ini bagi kita. Demikian juga kalau kita ingin menerima perkara-perkara yang besar dari Allah dan Tuhan, maka kita harus hidup dalam kekudusan, hidup dalam kekudusan. Saudara kita kasih di dalam Tuhan, maka kita akan melihat perkara yang besar yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Jauh lagi yang kita katakan, tanpa kekudusan tidak mungkin seorang pun melihat Allah. Ini tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14. Ini mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini banyak orang yang mengaku dirinya Kristen. Sekali lagi, banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi tetap hidup di dalam dosa. Bahkan ada orang Kristen yang sedang bergumul untuk melihat mujizat Tuhan, tetapi pada saat yang sama dia melakukan hal-hal yang najis di mata Tuhan. Ini yang pada akhirnya menyalahkan Tuhan. Tuhan ini berarti tidak adil. Ada yang banyak yang mengatakan demikian. Tuhan itu berarti tidak setia, tidak mengasihi, padahal yang seharusnya introspeksi diri kita. Mengapa? Saya sudah percaya sama Tuhan, tetapi Tuhan belum membuat melakukan perkara-perkara yang besar bagi mungkin saya pribadi, bagi keluarga, bagi anak dan sebagainya. Tuhan tidak akan melakukan perkara besar bagi umatnya yang hidup di dalam dosa dan rupa-rupa kecemaran. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kekudusan itu mendatangkan perkara-perkara yang besar. Amin Bapak Ibu. Ini kita ingat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kekudusan membuat kita mengerti rencana Allah. Jadi kekudusan itu membuat saudara dan saya akan mengerti rencana Allah. Yosua 3 ayat yang 10. Ini ayatnya, Yosua 3 ayat yang 10. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalunya orang Kanaan, orang Het, orang Heri, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Ini sahabat bangsa yang melaksanakan perjalanan. Bahkan seringkali kita sukar untuk memahami rencana Allah di depan kita pribadi lepas pribadi. Ini mungkin disebabkan apa? Disebabkan karena tidak adanya hubungan yang intim
dengan Allah, sehingga tidak adanya kepekaan untuk mengerti rencana Allah. Kita butuh kepekaan. Jika kita hidup di dalam dosa, maka kita berada di dalam kegelapan. Dalam kegelapan, dan terang tidak ada di dalam kita. Yang ada kegelapan. Kita meraba-raba karena tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Ini banyak orang mesti tidak peka akan suara Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki hubungan yang intim, yang erat bersama Tuhan. Tetapi jika hidup di dalam keputusan, maka kita berada di dalam terang Tuhan, sehingga dapat melihat dengan jelas dan kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Ini kita lakukan. Mungkin hal yang sepele pun terkadang kita tidak memiliki kepekaan. Itu yang kedua. Jadi kekudusan membuat kita mengerti rencana Allah. Yang ketiga, kekudusan membuat benteng dalam hidup kita sehingga tidak dapat ditembus oleh kuasa kegelapan. Kekudusan membuat benteng di dalam hidup saudara dan saya sehingga tidak dapat ditembus oleh kuasa kegelapan. Yosua 3 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sebab seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Bapak Ibu, ketika para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan atau peti perjanjian yang melambangkan apa? Kehadiran Allah di dalam kekudusannya. Kehadiran Allah di dalam kekudusannya berdiri dengan tabut perjanjian di tengah sungai Yordan. Maka sungai itu tetap kering sehingga orang Israel secara keseluruhan berjalan melewati sungai itu. Ya, ini. Jadi kehadiran Allah di dalam kegiatan aktivitas pergumulan anak-anaknya yang hidup di dalam kekudusan menjadi benteng kita. Jika kalau kita masih hidup di dalam dunia ini tidak akan mampu ditembus oleh kuasa kegelapan. Maka bagi perjanjian ini, kemanapun bangsa Israel melaksanakan perjalanan, apakah itu peperangan, selalu ada di dalam perjalanannya dan selalu ada di depan kepada bangsa Israel. Karena ini sarana komunikasi Tuhan dengan pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Dan ini tidak boleh dianggap dengan sebuah kendaraan. Mungkin pengen pesawat, tidak bisa dinaikkan. Kalau dulu mungkin di desa itu ada gerobak yang bisa naik sapi itu apa namanya? Ya, cikar. Ya. Naikkan cikar aja semuanya mati. Ini harus dipikul. Harus dipikul. Dan inilah berdiri di tengah-tengah sungai Yordan supaya sungai Yordan itu tetap kering sehingga bangsa Israel secara keseluruhan dapat melewatinya. Tetapi yang hadir adalah Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang akan membentengi kita, yang membentengi umatnya dari segala kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia. Maka dia terkasih di dalam Tuhan. Maka tidak ada kuasa satupun yang akan menembus roh yang ada di dalam pribadi saudara dan saya. Karena roh yang ada di dalam pribadi saudara dan saya adalah
lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mana ayatnya? 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Ya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Jadi kekudusan akan membentengi saudara dan saya di dalam hidup kita ini, sehingga tidak dapat ditembus oleh kuasa kegelapan. 3 hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita lakukan. Nah, setelah kita mengerti betapa pentingnya kekudusan bagi setiap orang percaya, maka kita juga harus hidup dalam kekudusan itu sendiri. Persoalannya banyak orang Kristen sadar bahwa kekudusan itu penting, tetapi sukar hidup di dalam kekudusan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita dapat tetap hidup di dalam kekudusan? Bagaimana kita supaya tetap hidup di dalam kekudusan? Ada 2 hal. Yang pertama adalah hidup dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan. Alkitab katakan bahwa tidak ada orang yang benar. Roma 3:10 tadi mengatakan tidak ada seorang pun yang benar di dalam dunia ini, semuanya berdosa. Maka kalau kita hidup dalam Tuhan, maka kekudusan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita, hidup di dalam Tuhan berarti kita harus hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam ketaatan. Kita harus hidup di dalam ketaatan yang penting terhadap apa? Semua hukum dan perintah Tuhan, serta menjauhi semua larangan. Itu yang pertama, berarti kita hidup di dalam Tuhan. Dan yang kedua, yang terakhir, menjaga kekudusan. Kekudusan itu dijaga ya. Juga dijaga sekarang kudus besok hilang. Untuk menguduskan kita, Tuhan menebus kita, menebus saudara dengan saya, yaitu dengan darah yang mahal. Darah mahal, bukan darahnya binatang, bukan darahnya domba, tetapi darahnya anak. 1 Petrus 1 ayat 19. 1 Petrus 1 ayat 19. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat ini, untuk menebus dosa saudara yang dahulu, gulitkan dengan darah Yesus, darah yang kudus, dan Yesus sendiri yang akan menebus kita semua. Maka setelah kita dikuduskan, kita harus menjaga kekudusan itu dengan tidak membiarkan diri dicemari oleh dosa. Jangan sampai dosa mencemari hidup kita lagi yang sudah kuduskan oleh Tuhan. Kita harus menghargai kekudusan yang Yesus kerjakan. Ini yang kita hargai, kita junjung tinggi di dalam hidup kita, hidup saudara dan saya. Jangan merusak hidup kita dengan seks bebas. Jangan merusak hidup kita dengan alkohol, dengan rokok, dengan ganja, dengan narkotik, dan obat-obat terlarang. Ini, apakah masih ada kita yang merokok? Merokok itu sebenarnya hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Jangan juga membawa hidup kita di dalam pergaulan yang buruk, yang hanya merusak hidup kita. Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Bayangkan 1 Korintus 15 ayat 33. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk itu seperti apa? 1 Korintus 15 tadi dikatakan merusak. Bahkan kalau ayat yang terakhir Amsal 13 ayat 20 kaitannya dengan apa yang kita temukan. Amsal ini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, akibat pergaulan yang buruk banyak orang telah jatuh kembali di dalam dosa. Kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan adalah ibadah yang sejati. Di mana ayatnya? Di dalam Roma 12 ayat pertama. Jadi kita harus memuliakan Allah dengan hidup kita ini, hidup saudara dan saya. Jadi kita harus sungguh-sungguh menjaga kekudusan itu sehingga kita tetap hidup di dalam kekudusan. Itu Bapak Ibu yang dapat kita temukan pagi hari ini. Ada waktunya firman tidak lagi kami bisa mendengarnya. Selagi kami masih bisa punya kesempatan untuk mendengarnya, Tuhan
kami telinga sebagai telinga seorang murid yang siap melakukan segala yang kami dengar dari firman. Terima kasih Bapak, kami sekali lagi mengucap syukur. Dan sebentar kami boleh berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Engkau akan menyertai kami sampai di tempat yang masing-masing tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Bapak. Karena kedua tangan saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan menopang diri saudara dan saya untuk selalu berkudus di hadapannya. Dan berkatnya yang berlimpah-limpah juga akan menyertai saudara, memelihara saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami peroleh dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan amin.